Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Amri Rozak dengan NIM 2408905, Prodi Teknik Komputer kelas 3B. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan pada minggu lalu, yaitu tugas studi kasus IP, dan topologi. Oke. Nah, di tugas studi kasus ini ada soalnya itu IP 192.168.1155/27. Oke, di sini kita pertama-tama kita pahami dulu /27 itu sama dengan apa gitu kan. Nah, jadi /27 itu sama dengan 255, 255, 255, 224. Oke, terus kita hitung ukuran bloknya dengan rumus. Ini dikarenakan /27 itu terdapat di oktet ketiga. Nah, oktet ketiga itu maksimalnya di 256. Nah, terus /27 itu akhirnya yang tadi itu yang subnet masnya itu 224. Jadi 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Jadi setiap subnetnya itu ada 32 alamat IP. Ini 32. Nah, buat nentuin jumlah hostnya itu 32 ini dikurangi 2. Kenapa sih dikurangi 2 gitu kan? Karena 2 ini tuh dipakai buat network dan broadcast. Nah, network ini buat yang pertama, yang awal gitu kan. Nah, broadcast ini buat yang akhirnya. Yang paling akhir dari alamat IP-nya. Gitu kan. Oke, terus rentang IP-nya itu kita nentuin dari kita cari kelipatan 32 yang paling dekat dan lebih kecil dari 155 gitu. Itu kelipatan 32. Jadi 128, 160, 192 dan seterusnya. Tuh, karena 155 itu ada di antara kelipatan 128 dan 160, maka network address-nya adalah 192.168.1.128. Nah, terus buat broadcast-nya itu adalah IP terakhir di dalam blok, yaitu 192.168.1.159. Oke, gitu. Jadi yang nomor 1 tuh gitu ya guys cara nyarinya. Oke, yang kedua ada 192.168.1.186. Oke, sama seperti soal yang pertama tadi, kita tahu dulu /26 itu /28 itu subnet masknya berapa gitu kan. Jadi /28 itu ini subnetnya 255, 255, 255, 240. Nah, jadi ada 4 bit untuk hostnya. Nah, buat nentuin jumlah hostnya itu 2 dipangkat 4 dikurangi 2 tadi buat network dan broadcast kan. Jadi ada 14 host yang bisa digunakan. Nah, terus ukuran blok subnetnya itu 2 seperti yang tadi, seperti yang soal nomor 1 tadi ya. 256 dikurangi 240 sama dengan 16. Terus buat cari network address yang terdekat di bawah 186 ini nih. Jadi kelipatan 16 tadi kan. Di kayak 160, 176, 192 dan seterusnya. Nah, 186 tuh ada di antara 176 dan 192. Nah, jadi networknya itu 192, 168, 1176. Ya, terus buat broadcastnya itu yang paling akhir kan tadi kan 192, 168, 1191. Oke, nah ini nih kelipatan 16. Nah, ini 186 tuh ada di antara 176 dan 191. Oke. Terus soal nomor 3 ada 174, 51, 230, 222/20. Nah, subnet mask yang /20 ini berarti
255.240.0. Nah, jadi ini tuh ada 12 bit untuk host. Nah, buat jumlah hostnya itu adalah 2 dipangkatkan 12 dikurangi 2 sama dengan 4094. Ya, host yang bisa digunakan di dalam IP ini. Terus buat blok subnetnya ini 256 dikurangi 240 sama dengan 16. Jadi kelipatan 16 masih sama ya kayak tadi. Nih. Jadi kita cari juga yang 230 itu ada di antara apa gitu kan? Di antara yang mana? Ini enggak nyampe ya. Jadi 230 itu ada di antara 224 dan 240. Berarti networknya itu adalah 174.51.224.0. Oke, terus broadcastnya itu yaitu host yang paling akhir, yaitu 174.51.239.255. Oke, jadi itu sekian dari tugas studi kasus. Sekarang kita lanjut tugas topologi, latihan topologi. Oke, pertama itu soalnya ada ini ya, ada 2 switch dan 10 PC, yaitu 5 PC terhubung dengan 1 switch dan 1 switch lagi, yang satu lagi terhubung dengan 5 PC yang lainnya. Nah, dan switch itu dihubungkan. Oke, langkah pertama itu kita isi dulu IP ke semua PC yang ada, ke 10 PC yang ada gitu kan. Nah, di sini kita udah masukin IP, ini IP-nya. Nah, langkah yang kedua itu kita tes dulu apakah terhubung nggak ini PC ke PC-nya atau PC ke switch, ya gitu. Dengan cara kita tes dulu, tes ping dengan rumus ping min n 1 ini jumlah paket yang mau kita kirimkan ke IP tujuan kita. Nah, di sini hasil ping PC 0 ke PC 2. Ini masih di dalam satu switch. Nah, ping berhasil dengan 0% paket loss. Selanjutnya kita tes ping PC 1 ke PC 9. Itu beda switch gitu kan. PC 1 ke PC 9. Oke, hasil pingnya itu berhasil dengan 0% paket loss. Nah, terus hasil ping PC 1 ke PC 9 jika network address PC 9 itu diganti. Nah, hasilnya yaitu ping gagal dengan 100% paket loss karena net addressnya itu berbeda. Jadi kita tidak bisa memping PC 9 yang sudah diganti network addressnya. Nah, kesimpulan dari tugas itu adalah ketika kita membuat sebuah topologi jaringan yang dimana terdapat 5 buah PC dalam satu jaringan lokal dan juga terdapat 5 PC di jaringan lokal lainnya, tetapi kedua jaringan tersebut memiliki ID network yang sama dan hanya berbeda host ID-nya saja yang berbeda, tetapi masih dalam rentang IP kelas C dengan host ID 1 sampai 244, maka kedua jaringan tersebut masih bisa tersambung atau masih bisa terbilang masih di dalam satu jaringan yang sama gitu kan. Jadi kalau ini tuh network ID-nya diganti, network address-nya maksudnya diganti, jadi itu tidak bisa terhubung gitu. Sekian video penjelasan dari tugas yang sudah saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.